Kenapa Kainama walaupun mati lampu tetap harus ditempatkan di bagian pertama? Karena dasarnya dulu, Kristologi bukan untuk jadi jago-jagoan, bukan. Setiap orang yang punya, dengar baik-baik, setiap orang yang punya pengetahuan di bidang Kristologi, sadarlah, bangunlah. Sadar, bangun, jangan tidur. Kenapa? Allah sedang menitipkan satu amanah untuk engkau. Apa? Engkau menjadi jarum. Engkau menjadi jarum yang merajut kembali kerukunan antar umat beragama di Republik Indonesia pada tempat yang proporsional. Bahwa Kristologi itu nggak ada yang jago. Lalu untuk apa kita belajar? Untuk amunisi. Amunisi apa? Melawan. Ada seorang ibu melalui proses istikharah panjang mewakafkan tanah yang paling dicintainya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat Exit Tol. Beliau meminta agar dibangun gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia, Jakarta. Dengan luas 514 meter persegi, insya Allah gedung dakwah tersebut bukan hanya akan menjadi tempat ibadah, namun juga sebagai pusat pembinaan bagi para mu'alaf yang ingin mendalami agama Islam. Alhamdulillah, saat ini kami sedang mengurus IMB. Dana yang dibutuhkan sangat besar. Kami meminta pertolongan kepada Allah. Mari, dukung kami untuk mewujudkan gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia, Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut. Kita akan segera belajar dari sang master, sang provokator. Itu cocok, provokator, cocok. Tapi lebih bagus lagi kalau disebut vaksin ya. Vaksin ini menyehatkan gitu. Vaksin bagi yang masih sakit. Baik, kita akan segera mulai. Ada baiknya juga saya sebagai pengantar kepada kuliah beliau, ceramah beliau. Saya akan menyitir sebuah ayat, kalau tidak salah di surat Al-Maidah ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min duni. Yang kurang lebih artinya, apakah engkau menyuruh kepada manusia, wahai Isa anak Maryam, ittakhiduni, ambillah aku dan ibuku, ilaha ini, dua Tuhan selain Allah. Qala, Kanjeng Nabi Isa menjawab, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, aku tidak mengatakan seperti itu kecuali apa yang engkau perintahkan, bahwa sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Al-ayah. Untuk itu, materi yang kali ini akan disampaikan oleh beliau Ustadz Kainama sangat relevan dengan ayat yang tadi saya sebutkan. Ketika Yesus bertanya, apakah Kristen itu? Untuk itu kita sambut kepada sang master, Ustadz Kainama. Syukran katsiran, jazakallahu khairan, Ustadz Aba Aziz dari Sidoarjo, Jawa Timur beliau. Dan beliau juga guru saya di dalam bagian untuk pemahaman frasa atau gramatikal kata-kata di dalam Al-Quranul Karim dalam bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magurebe. Sebentar, mari. Ini kita udah mulai nih. Kita udah mulai. Namanya Daurah Kristologi. Jadi dikembalikan dulu, Ustaz.
Jangan marah ya. Ustazah, jangan marah ya. Kita kembalikan dulu. Di awal tadi saya mengucapkan sesuatu gitu. Magurebe. Apa itu? Betul? Apa itu? Apa? Artinya orang yang mendengar pelan-pelan, 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 pelan-pelan sekali. Ketika orang mendengar Kainama bilang magurebe, apa? Karena orang tidak tahu apakah pertanyaannya siapa, bagaimana, di mana, untuk apa. Magurebe adalah awake, bangun, bersama-sama membangun. Itu bahasa asli Maluku, Ambon. Magurebe. Mari kita magurebe sama-sama, bangun Ambon lagi. Dan kata-kata ini menjadi tren, baik dari Maluku Utara sampai Maluku Selatan paling bawah, Maluku Tenggara juga, bahkan yang berbatasan dengan Papua, karena waktu itu kita baru selesai dari peristiwa yang sangat tidak baik tahun 1999 sampai 2000 bulan Juni. Itu ada peristiwa yang sangat aneh di Ambon, di Maluku, bahwa antara Kristen dan Islam itu baku bunuh. Kata itu kata-kata bahasa asli orang Ambon, magurebe. Dan dari kata itu kita bisa bangun. Alhamdulillah kita tahu bahwa kita sedang dikerjain, diprovokasi. Ketika saya mengucapkan magurebe, semua orang, apa itu? Apa itu? Membuat orang jadi tergelitik gitu. Apa sih ini maksudnya nih Kainama nih? Ini yang ingin disampaikan oleh saya Kainama kepada semua peserta yang sangat-sangat Kainama hormati dan muliakan. Ini semua Tuan Guru nih, Ustadz wal Ustazah. Hanya saja sebelum kita mulai, kenapa saya mulai dengan kata-kata itu? Itu contoh. Contoh apa? Bahwa kristologi, pelan, ini awalnya, awal banget. Kalau dasar ini nggak dipegang, aduh kita jadi bingung, kita mau jadi apa nih kristologi di Indonesia? Kristologi tidak ada yang jago. Tidak ada expert in Christology. There is no one become an expert in Christology. Jadi kalau masih ada orang yang mengaku dia ahli Kristologi, dia jagonya, dia ahli tentang ilmu-ilmu teologi Kristen, suruh orang itu pergi. Karena Kristologi bukan wahana untuk mencari popularitas. Aku yang paling jago dari dia. Tidak. Kristologi diizinkan Allah timbul di Republik ini. Syukron Ustaz. Timbul di Republik ini untuk apa? Untuk merajut kembali. Merajut kembali. Sekali lagi. Merajut kembali kerukunan antar umat beragama. Terutama Christian and Muslim di Indonesia yang makin jauh jaraknya dan mudah sekali diprovokasi. Kristologi gunanya itu. Kristologi untuk merajut kembali kerukunan antar umat beragama di Republik Indonesia dalam tempat yang proporsional. Enggak lebay. Enggak lebay, asli. Kenapa? Karena sejak tahun 2014, apalagi puncaknya 2017, itu kata toleransi itu diputar balikan oleh orang-orang yang jahat, ya, dengan tujuan apa? Mendegradasi nilai Islam di mata orang non-Muslim di Republik Indonesia. Islam jadi anti toleran. Islam anti toleran itu dulu tuh yang digembar-gemborkan. Yang tadi Tuan Guru Ketua MUI bilang, itu efek, sekali lagi, itu efek. Hari ini, kenapa saya mulai dengan hal yang menggelitik? Bahkan ketika Ustadz Ipung bilang, Ustadz Kay bikin buku, ketik. Pengen tahu juga Ustadz Kay nama nih mampu nggak nih bikin? Ayo bikin. Saya nggak tahu dicetak begini.
Bagus nih. Ini kalau di Kota Malang disebutnya yang cetak bagus begini dalam waktu cepat, itu seorang pemain. Kenapa Kainama walaupun mati lampu tetap harus ditempatkan di bagian pertama? Karena dasarnya dulu. Setiap Anda yang datang sini, pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Setiap Anda, Tuan Guru dan Puan Guru, Ustadz wal Ustazah yang datang ke sini, ketika datang, aku mau cari tahu ilmu untuk kristologi untuk apa? Untuk menjadi seorang kristolog. Maaf, salah. Beneran. Karena kristologi tidak ada ahlinya. Ini anak gue nih, ini anak gue nih, anak saya nih. Yang kemarin, maksudnya bukan anak biologis. Ini anak saya di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Kemarin baru tanda tangan karena dia ujian. Saya jadi salah seorang penguji untuk skripsinya S1. Alhamdulillah sudah selesai dan dia cum laude. Ustadz Ipung yang anak kirim videonya itu ini dia. Nanti kenalan sama Ustadz Ipung yang anak bilang cum laude. Namanya Ridho. Songong sama Ustadz Kim. Abis ada si guru dikerjain sama mahasiswa. Ini baru dia nih. Sama temen-temennya tuh, geng. Satu geng tuh. Dan semuanya A. Anak-anak itu. Allahu Akbar. Walaupun bikin kesel ya, tapi susah gitu ya. Karena kita udah sayang sama mereka gitu ya. Mereka ini anak pintar. Dan gayanya berbeda Ustadz Afwan. Masuk 2010 ke sini, pola pemahaman, maaf ya jangan marah ya. Maaf ya. Kita punya doktor almarhum Didat. Yang di Amerika itu. Dia katanya pelopor. Maaf. Itu sekarang udah nggak begitu mainnya. Kita punya Tuan Guruku yang Kainama sangat hormati. Dr. Zakir dalam lawatan kedua kemarin sama Kodondi ke Indonesia. Ya. Kenapa kemarin datang berbeda suasananya? Karena sudah bukan berada di wilayah tahun-tahun anak-anak mereka ini sekarang. Jadi yang tua-tua udahlah, nggak usah bikin diri macam gini nih. Aku ahli bidang kristologi. Berenang di laut sana di Priok sama ubur-ubur. Kristologi bukan untuk jadi jago-jagoan, bukan. Setiap orang yang punya, dengar baik-baik. Setiap orang yang punya pengetahuan di bidang kristologi, sadarlah, bangunlah. Sadar, bangun, jangan tidur. Kenapa? Allah sedang menitipkan satu amanah untuk engkau. Apa? Engkau menjadi jarum. Engkau menjadi jarum yang merajut kembali kerukunan antar umat beragama di Republik Indonesia pada tempat yang proporsional. Kita tidak dijajah oleh minoritas Kristen. Ini kan kita diatur. Tadi Tuan Guru bilang, Indonesia mayoritas Islam. Tapi kartu mati. Kainama kalau ngomong tuh dikorek-korek kuping orang. Dan memang harus korek begitu. Jangan sampai kita ngomong di depan manis, di belakangan nipu. Kasih obat itu pahit. Oleh sebab itu, saya mau bilang begini. Mari kita samakan dulu persepsi dan pola pandang kita. Agar di ke depan ini dengan pemateri yang berikutnya, kita sudah paham apa sebetulnya kita di sini. Kita ngapain di sini? Kita cari tambahan amunisi. Sekali lagi, kita sedang insya Allah para pembicara di sini tidak lebih hebat dari antum. Jangan pernah ada yang berpikir kalau ikut kristologi, oh dia itu pembicara itu adalah orang-orang hebat di kristologi. Aduh, ayo kita kembalikan ya. Setuju ya bahwa mengetahui amunisi kristologi itu bukan untuk menganggap diri lebih hebat daripada orang lain. Bahkan setiap orang yang dibilang kristolog muslim Indonesia, kristolog, pakar-pakar, nggak ada. Loh itu Kainama bukan pakar. Kainama pernah makan babi kecap itu aja. Itu yang membedakan antara saya dengan orang-orang kristolog dari yang lahir muslim. Karena dulu saya
bukan cuma makan, tapi saya masak itu barang. Di sini nih. Tahu dong gerejanya kayak nama? Kan saya dari sini, dari Bogor. Kepada orang Bogor tahu dong di seberang itu. SMA 1. Ya. Mainnya di gang selot gitu kan. Neangan guguk cek orang sini mah. Nyari guguk buat bahan mentah. Sudah sepakat? Terima kasih. Kita sepakat ya bahwa kristologi itu nggak ada yang jago. Lalu untuk apa kita belajar? Untuk amunisi. Amunisi apa? Melawan satu kelompok yang sedang diserapkan, Ustaz. Ada satu kelompok yang sedang diserapkan kepada masyarakat Indonesia. Apa itu? Para Islamofobia yang dari luar. Memakai orang-orang di Republik Indonesia, sekali lagi, kekuatan di luar sana memakai orang-orang Indonesia untuk menyebarkan rasa benci kepada umat Islam. Islamofobia. Dan mereka bayar itu. Mereka bayar orang-orang. Orang-orang yang tidak bergerak di YouTube, di TikTok, mereka bayar. Apalagi yang di YouTube, di TikTok. Lihat, perhatikan baik-baik. Lihat, ketika ada channel YouTube atau TikTok Kristen yang rajin menghujat Rasulullah, rajin menghujat Islam, dia donaturnya kencang banget yang kasih gift. Lihat. Bahkan mereka berani ambil resiko untuk pergi keluar dari Republik Indonesia ini hanya untuk agar lebih leluasa menghujat Islam. Udah banyak yang lari. Jadilah seorang kristolog yang punya pola pikir out of the box. Jangan inside the box. Sekali lagi, semua orang kristolog modelnya sama. Buka dialog, buka debat. Yesus itu menurut Anda Tuhan atau bukan? Ke laut, berenang sama ubur-ubur. Itu Anda inside the box. Cari lagi di luar itu. Agar apa? Menggelitik. Ketika Ustadz Ipung bikin judul, ketika Yesus bertanya, Kristen itu apa? Apa enggak jungkir balik orang di gereja itu? Ya apa sih orang Islam bilang, Yesus ya Kristen, ya enggak? Logik. Jadi lawan logik itu. Lawan yuk. Lawan logik itu, lawan. Karena apa? Karena kalau kita ikutin yang sudah mainstream, Anda kayak remote. Emang itu maunya dia. Anak-anak, adik-adikku yang ada di TikTok, yang di YouTube, itu hampir tiap malam itu telepon-teleponan sama saya setiap kali mereka mau naik di TikTok. Riva telepon, Nandar telepon, Bung Handi dorang, atau si Jibril, si Ardian, pasti rajin telepon. Bagus. Kenapa? Supaya saya kasih tahu, engkau masih ada di dalam kotak, nak. Itu ajang di TikTok itu orang yang penonton nggak bakalan dapat ilmu apa-apa, nggak bakalan. Ilmu apa? Orang saling maki doang kok. Apa yang kau dapat? Setiap kali Zoom Ustaz Ki, ya, nah bang, sudah sampai di Jakarta, sudah, alhamdulillah. Nanti, oh iya bang, sudah sampai pulang di Makassar kah? Sudah sampai Ustaz, alhamdulillah, sehat. Tapi tidak pernah mau buka tentang tema apa yang mau dinaikkan. Yang mulai baik sekarang Riva sama Nandar sama beberapa Ustadz Wafi, Ustadz Yusuf P itu agak bagus. Kenapa? Dia mulai pakai, dia paksa walaupun hatinya menolak. Dia paksanya Ustadz K punya gaya. Apa? Pikirkan penonton, jangan pikirkan lawan bicaramu. Ustadz, kita ada di sini dan saya dipakai untuk pembuka supaya apa? Supaya kita tempatkan dulu base kita ada di mana ini. Kristologi bukan untuk kita punya ilmu terus kita salah-salahin saudara kita Kristen. Oh kamu nggak tahu, aku lebih tahu Bible daripadamu. Gue pengen ketok kalau, serius. Hei Kristen ya, kamu Kristen? Saya lebih tahu Bible daripada kamu. Itu anak kecil juga tahu. Kenapa? Emang dia nggak pernah belajar Bible. Orang Kristen
Borojol ti borojolnya di borojol apa? Ini Ambon ngomongnya bahasanya aneh. Itu tadi bahasa Prancis ya. Gado-gado. Jadi ketika ada orang Kristen sejak awal dia ikut sekolah minggu sampai selesai, ketika Yesus bertanya Kristen itu apa? Ini saya mau dipegang. Saya mau dipegang. Kenapa? Supaya Anda tidak lagi berputar-putar kalau lagi dialog. Ngomongin original teks, repot. Ngapain orang Islam yang bertanggung jawab? Dia yang bikin salah kok kita yang bertanggung jawab. Enggak, itu original teksnya bukan Tuhan, itu Tuhan, Kyrios. Kalau dalam Selaber itu junjungan. Kita yang nyari. Dia peduli? Kagak. Bener nggak? Kagak peduli dia mah. Tetap aja yang wah Yesus Tuhan. Kenapa? Kalau Yesus bukan Tuhan, aku berhenti makan babi kecap. Kalau dia nabi, aku berhenti makan nabi. Jadi masalah kekristenan bukan karena original text, bukan karena historical fact, bukan karena theological knowledge, bukan, tapi karena babi kecap. Di luar ekspektasi nih, kayak nama nih membawa kita ke area akademik. Ketika Anda berputar di wilayah akademik, mereka yang senang. Mereka yang senang. Coba lihat dialog, coba lihat debat di mana-mana. Pasti mereka bilang begini. Ayatnya di mana? Tuh. Sering dengar nggak? Ketika orang Islam mengajukan statement. Di dalam ini dikatakan bahwa Yesus tidak pernah mengaku Tuhan. Yesus tidak pernah minta disembah. Yesus ini begini, Yesus begini, maminya begini, muridnya begini. Orang Kristen jawabnya gampang aja. Dalilnya mana? Tuh kan. Karena apa? Karena dia gak pernah pusing itu. Baca Bible aja gak pernah. Dia gak pernah tahu apa itu Selaber. Gak pernah tahu dia. Dia nggak pernah tahu BSI, dia nggak pernah tahu Revised Standard Version, King James Version, Douay, nggak mana pusing. Yang penting ada RW di atas meja. Tahu RW? Guguk. Perhatikan setiap debater. Ketika dulu saya sama almarhum Ustadz Moko Ginta, Ustadz Insan, debat sama itu tuh, bapaknya itu. Ya, si itu, ya. Lalu Luga masih muda, Luga masih pemain bass, berani debat nasional. Luga, sekarang jadi nabi, bayangin. Jadi kayak nama pernah debat sama nabi. Kita mulai ya, sudah tahu ya? Hapus yuk bahwa di dalam kristologi ada yang jago, nggak ada, ya. Kita masing-masing mendapatkan amanah dari Allah untuk menjadi kristolog yang mengajak semua orang hidup antar umat beragama dalam tempat yang proporsional. Kita mulai begini, boleh ketik di Google aja. Ini yang udah biasa aja, yang sudah biasa aja. Karena kita tidak butuh ini juga sebetulnya. Membutuhkan layar, tapi lebih baik begini, ada kontak. Gini aja, ketik aja Wahyu 39, pasti tahu itu. Wahyu 39. Wahyu spasi 3 spasi 9 versi paralel. Nanti kan ada sabda toh, ya enggak? Bener enggak? Ya mainan biasa ini mah. Mainan biasa, sudah ya? Klik, ya kan? Bener enggak? Nanti keluar sabda itu kan ya. Nanti ada di atas tuh ada yang di blok kuning, bener? Ya kan? Tulisannya warna apa? Oke, warna merah. Warna merah, Ustadz kita tahu semua ya. Warna merah itu disebut red letter verses. Sekali lagi, red letter verses. Red, merah, LETTER VERSES. Red letter verses namanya. Ayat-ayat berwarna merah. Hal ini dipercaya sebagai ucapan Jesus. Namanya red letter verses. Gitu kan? Ya enggak? Sudah ya?
Baik, sudah tahu ya. Nah, yang kita buka ini sekarang warnanya merah. Saya minta tolong Ridho baca yang keras. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Masya Allah. Syukran. Terima kasih banyak. Terima kasih. Syukran kasihan. Jazakallah khair. Ada dua bagian di dalam tulisan kitab Revelation namanya, ya kan? Revelation. Dan sampai detik ini, sekali lagi, sampai hari ini kita ngobrol di sini nih, tidak ada satupun petinggi teologi ya, baik itu Christian or Catholic yang bilang siapa penulisnya. Tidak ada. Enggak, ini John, Yohanan yang mana? Nama Yohanan itu ada ratusan zaman itu. Yang dibuang ke Pulau Patmos. Ada ratusan orang Yahudi, pejuang revolusional, zelot dan sikari yang dibuang ke Patmos. Patmos itu tempat tahanan politik. Pulau Patmos adalah bekas tambang batu bara yang ditinggalkan karena Roma kalah, dihajar sama orang Sparta. Lari balik lagi ke kerajaan Roma. Patmos itu bekas galian-galian batu bara. Apa namanya? Coal. Ya. Patmos itu, Pulau Patmos itu adalah bekas penggalian batu bara, Ustadz wal Ustazah. Nah, ayat ini yang tulis siapa? Sampai sekarang masih nggak tahu. Tetapi ayat ini pelan-pelan. Tetapi ayat atau nomor atau poin atau tulisan di dalam kitab yang mereka percaya sebagai kitab suci Wahyu, tulisan ini ada bersama-sama dengan perkamen Sinaiticus, awal yang ada di Qumran. Jadi ini pelan-pelan pegang nih, makanya itu saya pelan-pelan banget nih. 39 Wahyu tulisannya itu sebetulnya dalam bahasa Yunani, benar, Yunani Koine, tapi dia tidak termasuk kelompok Codex Sinaiticus. Dahsyat ya. Kitab Wahyu itu kalau kita buka kapan ditulis, itu tulisnya di atas 100 Masehi. Tapi khusus 39 itu ada sebelum Codex Sinaiticus. Artinya antara tahun 20 sampai tahun 35 Masehi. Nih barang nih. Cuma satu ini yang nyelip nih. Maka itu saya berkali-kali sedang ulang sama Ustadz Ipung. Ini dinaikkan. Kenapa? Supaya orang cari tahu tentang 39 Revelation. Sepotong tulisan ini sudah ada sebelum kitab Wahyunya ada. Itu kalau menjadi kristolog, keluar dari kotak. Ngomongin Yesus Tuhan bukan. Siapa lebih tua? Yesus apa mamanya? Bosen orang ngomong gitu. Ya. Tunjukkan ayat di mana Yesus mengaku, aku Tuhan, sembahlah aku. Udah nggak kepake zaman ini, bener asli. Yuk keluar dari situ yuk. Supaya dia nggak, tau nggak sih, setiap kali ada debater Islam yang begitu ngajak ngomongnya, orang Kristen bukannya takut, bukan takut, senang. Ngerti nggak? Kita sibuk di area itu aja. Mereka main di area lain. Contoh tadi itu. Antara eselon 2 sampai eselon 4 itu diisi sama Kristen, kita nggak sadar. Kapolres di Indonesia berapa ditaruh sengaja Kristen semua. Kapolres. Wallah. 39 sudah buka semua, dan yang nggak punya telepon, yang punya telepon rapat ke yang nggak punya supaya dia baca juga. Kita bagi dua bagian. Bagian yang pertama kita lihat. Apa katanya? Bagian pertama merah itu? Lihatlah. Beberapa orang dari? Oke. Ini merah ini, red letters verses. Jesus yang bicara ini. Dia bilang apa? Sejak zamannya dia aja,
sudah ada itu yang namanya jemaah iblis. Jemaah iblis. Jadi udah nggak usah pakai yang halus-halus lagi. Iblis ya iblis. Habis mau bilang halus gimana lagi? Dengan dikasih deskripsinya di bawahnya. Lihat. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis. Apa terusnya? Yaitu mereka. Aku Yahudi rohani. Aku Israel rohani. Ya kan? Aku anak-anak Allah rohani. Aku anak-anak Tuhan Yesus rohani. Yang ngomong kebanyakan rohani itu siapa? Buka ini. Buka ini. Hei, bilang sama dia. Kalau lagi dialog sama Kristen, bilang gini. Hei Kristen, Kristen aku mau bilang. Kata dia nih, kau jemaah iblis. Boleh nggak begitu? Boleh. Boleh, udah jangan berkutat. Gini ya, kenapa kayak nama senang di depan? Jangan kebanyakan ngomong muter gitu. Hajar sendinya. Supaya kita nggak capek. Dan kita mendapat manfaat dari itu insya Allah. Muter di ototnya. Hey, MMA, dengerin. Ada olahraga MMA. In the cage, di dalam kurungan itu, di dalam kandang. Tampol-tampolan muka dia, bangun lagi dia. Tapi kalau dapat sama Habib, dia kunci engselnya. Ngerti? McGregor itu berteriak di mana-mana karena dia kasih pica muka orang tuh. Dalam waktu paling lama setengah ronde, paling tidak pelipis orang pecah atau hidung patah. McGregor tuh. Itu McGregor punya kerja tuh paling seneng bikin pecah muka orang. Darah, blood. Ketika orang melihat blood, melihat darah, lemes, benar? Ini nggak mempan sama Islam. Kita ini banyak dikerjain begitu, Ustaz. Ditakut-takutin, intoleran, tidak toleran, Sukabumi, Bandung, Bekasi, Depok, Tangerang Selatan, orang lagi berdoa diusir, terus itu blood, itu banyak mata kita melihatnya jadi takut. Kita balikin, patahin engselnya apa? You lie, bohong, nggak ada data. Bohong. Sayangnya banyak ustadz-ustadz besar di Jakarta yang justru dukung dia bilang bahwa orang di Padang, Sukabumi, itu Islamnya tidak toleran. Datang ke Sukabumi kagak. Apalagi ke Padang, tiba-tiba bilang, iya, memang kita harus kurangi Islam yang intoleran. Gua mau ketok, lu udah tua nggak tahu diri. Cari tahu dari sumbernya. Ini anak-anak di STID kalau bawa tulisan ke saya, terus saya bilang, ini yang kamu ambil ini dari mana? Dari sini. Penulisnya siapa? Ini Ustadz K. Ini penulisnya mengutip atau tidak? Mengutip Ustadz K. Cari dari mana? Sampai kutipan itu mentok, ngerti? Sampai ujung. Maka itu kita selalu ngobrol gini. Data primer, Ustaz. Data primer. Anak-anak selalu gitu. Mereka yang ingatkan. Ustaz K, data primer. Primer, artinya udah mentok, kita nggak bisa cari lagi. Dia mengutip dari mana? Karena dia pembuat statement itu. Nah kita lari sekarang ke pembuat statement ini. Siapa? Si ganteng gondrong itu. Dia bilang apa? Ada jemaah iblis. Tapi dia tidak sebutkan namanya. Karena apa? Karena dia tidak tahu namanya. Nama jemaah iblis yang dia sebutkan, yang dia lihat dalam vision itu, visionnya Yohanes itu, namanya dia nggak tahu. Jangankan nama agama yang akan datang membawa nama dia, musim buah aja dia kagak tahu. Pohon ara lagi musim berbuah apa kagak dia kagak tahu. Padahal dia akamsi, anak kampung situ. Dia orang situ, kan dia kan ada di situ, kan dia lahir gede di situ. Akamsi dia preman situ. Tapi kok nggak tahu itu pohon ara lagi musim apa kagak? Sama kayak orang Bogor ditanya, tinggal di mana? Cimanggu. Itu pohon rambutan ada buahnya nggak sekarang? Nggak tahu, kita datengin yuk. Bukan orang Cimanggu. Karena orang Cimanggu pasti tahu itu kapan rambutan berbuah. Musimnya, pasti tahu. Rambutan musim pasti barengan sama duren.
Habis itu makan di soto apa nih yang depan itu. Habis beli durian makan soto. Terus darah tinggi mulai naik. Saya sama Ustadz Ipung makan di soto itu. Itu lemaknya banyak banget. Ya, gurihnya minta ampun. Soto apa? Soto apa? Haji siapa itu? Mas siapa tuh? Orang Jawa. Seberang. Paling terkenal itu di Cimanggu di Bogor. Penuh setiap hari. Bagian kedua adalah di bawah. Lihat. Lihat. Hanya ada tanda aku mengasihi engkau. Ada tulisannya? Dan orang-orang dari jemaah iblis ini akan aku serahkan kepada engkau. Kepada engkau. Benar nggak engkau? Kepadamu. Kepadamu. Kalau terjemahan yang lain bilang engkau. Tapi di situ kepadamu, benar? Orang yang dikasihi. Engkau, benar? Engkau. Orang yang dikasih ini siapa? Orang yang dikasih itu asal katanya dari bahasa Ibrani. Rahum. 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 Oleh sebab itu, kelompok agama pelan-pelan, kelompok agama di tanah Nazaret itu disebut orang yang menyembah Rahim, VH Rahum, tuh Rahim, VH Rahum. Ini bahasa Ibraninya. H itu de, ya kalau bahasa Inggrisnya. H bahasa Ibrani, bahasa Inggrisnya THE, de. V itu wa kalau bahasa Arab. Dan VH Rahum. Agamanya disebut agama Rahman Rahim. Dia juga tidak sebutkan Yesus ada dua kelompok orang di situ. Ada dua kelompok manusia. Yang pertama jemaah iblis, dia sebut langsung. Tapi tidak dikasih tahu namanya. Yang di bawah dia juga sebutkan orang-orang yang beragama. Namanya Rahim, VH Rahum. Pertanyaannya, kalau disebut jemaah iblis, kita bisa nggak langsung oh Kristen? Enggak. Kenapa? Yesus tambahkan di bawah itu jemaah iblis, orang-orang yang mengaku-ngaku dirinya Yahudi, padahal itu dusta, bohong. Tapi lihat yang engkau yang kukasihi, ada keterangan nggak di bawahnya? Tidak. Pelan-pelan. Di bagian ini satu ayat dahsyat ini. Di bagian atas jemaah iblis dikasih deskripsinya. Tapi orang yang dikasihi tidak dikasih deskripsinya. Kenapa? Karena namanya jelas, Rahman Rahim. Hanya ada satu agama di muka bumi ini. Sejak zaman beliau Yesus, agama itu disebut agama Shalom. Ketik di Google, sudah dicatat, sudah mengerti ya 39 ya. Awalnya dari situ ya. Baik. Yesus bertanya, Kristen itu apa? Ini karena apa? Karena dia cuma tahu bahwa yang akan datang ini bukan namanya, tapi jenis kelompoknya. Apa? Jemaah iblis. Iblis. Ngaku-ngaku Yahudi padahal bukan. Zionis ngaku-ngaku Yahudi padahal bukan. Khazar, Ashkenaz, orang-orang yang di Polandia, orang-orang yang di Afrika Utara, orang-orang yang datang dari Yaman, dari Irak, dari Iran, nggak ada darah Yahudinya. Tiba-tiba ngaku Yahudi masuk memimpin Israel, langsung bikin agresi terhadap tanah Palestina dan orang Muslim Arab. Bayi-bayi dibunuhin di tengah jalan, diinjak-injak. Lalu kita asik aja di sini ngobrol bersama seorang perempuan yang namanya Monique Rakers. Aneh. Itu dia jemaah iblis. Kenapa dia bukan Yahudi, ngaku-ngaku Yahudi, bela-bela Yahudi? Udahlah, nggak usah malu-malu bilang kalau ketemu orang ada, oh saya Kristen, saya bela Yahudi. Di Papua itu, di Ambon, di depan gereja Ustadz, gereja dicat, rumah orang Kristen dicat bendera itu. David. Padahal David juga nggak pernah bikin itu tanda. Katanya Star of David, bintang Daud. Daudnya aja nabinya nggak pernah tahu bintang kayak gitu. Nggak pernah tahu, wallahi. Iya nggak? Orang-orang yang mengaku. Di Indonesia ada. Siapa? Karesteng. Kami Israel rohani. Kena lu jemaah iblis lu.
Masuk dalam kategori yang langsung dikasih deskripsinya oleh Jesus. Hei, kau punya Tuhan bilang kau itu jemaat iblis. Jangan malu ngomong gitu, kenapa? Ya bukan kita yang ngomong, orang Yesus yang ngomong. Kalau nanya, kamu salah, jangan salahin gua, salahin yang gondrong. Doi yang ngomong, bukan ana. Gampang aja. Udah? Rahman Rahim. Baik, ketik gini, Strong Concordance di Google kosong, Strong Concordance, Strong spasi, concor dan ce, Strong Concordance, spasi, salam. Orang itu mana ngerti kayak gituan Ustaz. Kalau di kita kan ada pakai hak sama tidak, pakai dia mah nggak, tabrak aja. Si Rido ngalamin, dia nulis, tapi dia agak kesulitan, kok orang ini nggak perhatikan huruf sih. Ya jangankan perhatikan huruf, Dok. Ya kan, Bible-nya aja nggak pernah diperhatikan. Nah nanti carinya yang Blue Letter Bible. Pilihannya Blue Letter Bible. H7999, betul? Oke, sudah diklik. Nanti keluar tampilannya warna biru semua, betul? Oke, geser ke bawah pelan-pelan. Geser ke bawah pelan-pelan. Ya, geser ke bawah. Nanti ada Brown River Bridge, ada? Brown River Bridge, ada? Oke, baik. Itu diterjemahkan Ustadz. Di bawahnya tulisan Brown River Bridge, baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tuh. Sampai ada tulisan Aramaik lalu bahasa. Oke ya, diterjemahkan. Ayo, terjemahkan. Kalau ada yang sudah terjemahkan, baca yang keras. Menjadi lengkap, sehat, aman, terjamin, bebas dari kesalahan. Itu bukan? Iya, terus. Membuat, mengundurkan diri atau menyerahkan diri, terutama kepada Tuhan. Terus? Dari mana partisip Muslim? Partisi apa? Muslim. Terus. Dan infinitif Islam, penyerahan diri yang benar kepada Tuhan. Syukran. Agama dari awal kita nggak usah pusing. Memang Islam. Shalom itu Islam. Shalom. Itu punya kita. Sekali lagi, punya kita. Kata infinitif. Jadi ada, kalau kata itu kan ada noun, ada verb, ada infinitif, ada adjective, ada macam-macam lah, ya. Infinitifnya Muslim, Islam. Bagaimana Yesus mau kenal Karesteng? Orang dia anak pesantren. Oh iyalah. Yesus anak pesantren. Masa belum tahu? Harus tahu. Itu sebabnya ini keluar jadi judul. Ayo tempatkan diskusi kita dengan saudara Kristen, terutama kalau yang suka debat dengan Kristen. Ayo tempatkan pada tempat yang langsung ke sendinya kita hajar. Ngerti nggak? Gini nih. Kalau orang yang dulu inkai, dulu saya inkai. Inkai itu apa? Ya, inkai. Lalu saya sempat gabung dengan ini jangan diedit ya. Namanya Bung Robi Talarima. Sampai sekarang saya hormat. Di Pemda Bogor, Pemda Kota Madia, namanya Bung Robi Talarima, Ambon. Dia pemegang dan Kempo tertinggi di Indonesia karena dia dapatnya langsung dari sana, dari Jepang. Namanya Robi Talarima. Tinggalnya di Jembatan Merah. Itu dia begini nih gerakannya kalau Kempo. Maju. Benar? Ya? Oh jadi Ustadznya juga bela diri. Jaga-jaga daripada kita digebukin, ya nggak? Paling nggak kita ngelawan dikit, bisa nggak? Ya. Sebagai kristolog, sebagai seorang pendebat, perlu juga jaga-jaga badan, benar nggak? Iya. Jangan digebukin, kita diem aja. Tapi kok patah-patah juga Ustadz? Ya itu apes. Kok tulangnya patah-patah itu saya pegangin? Ya apes. Di mana? Di sini di Pemda Cibinong kena gue. Dihajar pakai. Ya nggak ketahuan deh kan. Dicolong ya fatal. Oke ya, balik ya. Patahin sendi. Jadi pegang, tarik,
tekan. Tekan, ditekan. Ketika salah satu, ini aja sedikit nih, dapat jari, sendinya nih, selanya nih, ruasnya, tekuk. Walaupun cuma sedikit, walaupun kelingking, itu dia lemes seluruh badan, percaya deh. Benar nggak? Ini nih, sedikit ini, kita ambil ini, balikin ke dia. Yesusmu tidak pernah kenal engkau. Bahkan jangankan kenal, Yesus saja bertanya, Kristen itu apa? Artinya dia sama sekali no clue. Tidak punya clue apa-apa. Kristen itu apa? Dia nggak tahu. Sampai sekarang, ya sekarang udah tahu. Dari siapa? Dari Kain Hama. Oh emang Yesus ngajak ngobrol. Sore kemarin di warung jambu. Kita jalan sama-sama ke air mancur. Ada kopi, tempat kopi di air mancur, enak. Kepada Anda yang bukan dari Bogor, mampir di air mancur, banyak jajanan apa? Kuliner. Karena di Surya Kencana sudah penuh. Parkir susah. Udahlah air mancur aja. Sada promo nih ya. Iya dong. Promo Cimanggu. Oke, sudah. Lihat, perhatikan. Ini Islam, kawan. Islam. Sudah? Baik. Jesus kenalnya Islam. Kristen nanti terakhir. Nanti terakhir kita bahas. Oke, sudah? Baik. Sekarang keluar lagi. Sudah ditulis itu. Strong Concordance H799-nya sudah. Sekarang keluar lagi. Strong Concordance. Strong spasi Concordance spasi QARA. QARA. Q satu aja. Q1ARA. Kara. Sudah. Ya, sudah. Sudah. Ustaz, nomornya berapa? Ya? 7121 betul. Kara. Sudah? Kara, udah. Sudah diklik Blue Letter Bible lagi, jangan yang lain. Blue Letter Bible sudah? Sudah? Oke. Keluar warna biru, geser lagi Brown River Bricks lagi, Ustazah. Brown River Bricks. Kenapa harus Brown River Bricks, Ustadz K? Kok ini terus? Karena Brown River Bricks itu pertama kali ditulis pada tahun 1714. 1714 Brown River Bricks. Buku tuanya bisa dibuka di Archive. Nama websitenya Archive Brown River Bricks. Bisa. Itu dalam tulisan bahasa Inggris kuno. Tulisan pertama yang mengkaji setiap kata bahasa Ibrani. Brown River Bricks. Udah? Sudah dibuka Brown River Bricks? Terjemahin dong. Terus dibaca yuk. Kata kerja memanggil, mengumumkan, membaca, Ibrani akhir IT, membaca dengan keras, membaca Fenisia, memanggil, Arab, bahasa Arab, membaca dengan suara keras, membacakan, bahasa Arabnya memanggil. Jadi Arab kuno, Nabatean, Palmirene. Oke, di situ ada huruf Arab nggak? Di sebelah kata memanggil atau membaca dengan suara keras, ada huruf Arab nggak? Apa huruf Arabnya? Ada di bawah satu lagi. Ada lihat. Membaca dengan suara keras. Membaca dengan suara keras. Ada satu lagi, apa itu? Bahasa Arab. Oke, Masya Allah. Syukran, Ustaz. Cari. Ada nggak Al-Quran di situ? Oke. Sudah? Sudah ya? Sudah? Ini yang dikenal Yesus. Islam, Al-Quran. Islam, Al-Quran. Sekali lagi, Islam, Al-Quran. Udah. Keluar dari, udah ditulis, udah dicatat, keluar dari situ ke ini yang jadi selalu perbincangan hangat. Ya, Yesaya 29:12 itu. Yesaya 29:12. Yesaya 29:12. Ya. Kita ini beda, Bos. Maka itu mualaf-mualaf, bersyukur Anda jadi Islam. Kenapa? Anda dikeluarkan dari rombongan jemaah iblis. Keluar Anda. Mina zulumati illa nur. 29:12 sudah Ustaz. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Syukran, udah pada tahu semua. Ini ayat yang sudah umum.
Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, orang itu akan mengatakan atau menjawab, aku tidak bisa membaca. Siapa yang sudah buka ininya? Versi paralel kitab sabdanya. Kitab sabdanya. Jadi Yesaya 29:12 versi paralel. Lalu cari Alkitab Sabda, nanti kebuka yang kuning itu kan, kebuka ya. Yang di atasnya di blok kuning, bener nggak? Geser ke bawah, cari kata baca. Lihat di situ nomor, ada angka, bener nggak? Nah itu nomor yang tadi kita baca, Al-Quran. Bener nggak? 7121, Qara. Lihat ke bawah, kita udah buka nih, Yesaya 29:12 versi paralel kan udah nih. Lalu Alkitab Sabda diklik, bener nggak? Nanti keluar tulisan yang atas warna kuning, bener nggak? Di blok, bener nggak? Geser di bawah, lalu ada setiap kata, tapi di bawahnya ada dalam kurung angka, bener nggak? Ya kan? Nah cari baca, baca di situ ada angkanya 7121. Ya kan? Klik itu sama seperti yang tadi kita baca, Qara, benar? Dengan demikian, maka disampaikan oleh rombongan Yesus dan kawan-kawan dari kota Nazaret, Galilea, bahwa beliau diajarkan dari awal untuk apa? Untuk beriman Islam dan membaca kitab yang disebut sebagai Al-Quran. Torah, Ustadz. Pemberian nama Torah, dengar baik-baik. Pemberian nama Torah, Nevi'im, Ketuvim setelah Masorah jadi. Masorah, tahu? Kumpulan kitab itu, Masorah. Masorah jadi kitab, itu baru ada nama. Sebelumnya namanya bukan itu. Namanya ya Beresit, Vaikra, ya kan? Bamidbar, Devarim. Nama kitabnya Torah belum. Gimana sih Ustaz? Pelan-pelan. Yesus nggak pernah kenal Tanakh. Yesus tidak pernah kenal Judaism, apalagi Karesteng. Tidak pernah kenal. Yang Yesus kenal apa? Shalom, Islam, Qara. Beres. Ini sendi nih. Jadi kita udah nggak capek lagi, ya kan? Kita udah nggak capek. Kasih ini. Nama Rasulku itu dipeluk oleh Jesusmu, Tuhanmu, yang kamu sembah sebagai Tuhan itu memeluk nama nabiku, karena nabiku belum ada. Baca 29:12. Oh ini apa, bangsa yang buta? Lu yang buta. Baca kagak pernah bilang ini, enggak, ini bukan tentang Rasulullah. Lu buta hejo. Tahu nggak buta hejo? Raksasa. Kalau di sini kalau yang suka nonton wayang golek tahu, buta hejo tuh raksasa. Tahu aja sih ya. Doyan begadang juga. Mana ada orang Ambon doyan golek? Nah ini ada. Tapi sekarang udah enggak. Ngeri banyak juri. Dari awal yang disebutkan itu Rasulullah, Islam, Quran, Islam, Quran. Sudah. Kalau kita baca Yesaya 12 berarti bunyinya begini. Dan ketika kitab itu, Al-Quran itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah engkau baca, ikra, yikra, vayikra. Bahasa Hebrew, vayikra. Sekali lagi, bahasa Hebrew, bahasa Ibrani, vayikra. Tadi kita baca artinya adalah Al-Quran diberikan kepada Rasulullah. Mereka udah tahu. Sendi nih. Oke? Sambung. Ini masih pengenalan Yesus tentang nggak ada nama Muhammad untuk orang kayak nama kesal. Ya iya yang ngomong orang buta hejo. Dikasih tahu sampai kapan juga. Tapi ada jemaat yang langsung ini ya, menjadi asbab hidayah insya
5:16 aja, udah sering tuh Nandar buka tuh, si Nandar buka. Song of Song 5:16, Song of Song. Udah jangan main di ini lagi, jangan main di Hebrunya. Orang Kristen nggak akan perhatikan, karena mereka sendiri nggak ngerti Hebrew. Jadi kita sering buka, ini bahasa Ibraninya, bahasa original teksnya, bahasa Ibraninya. Ada tulisan Muhammadim hikum matakim vekullam Muhammadim zododi vezekhi benot Yerusalem. Nggak pusing, mereka mah yang penting bisa makan babi kecap. Capek, ya nggak? Kita belajar Hebrew, ya kan? Kil, nifal, kual, pual, capek. Ya kan? Gramatikal bahasa Ibrani, belajar Aramea, belajar Greek, ya kan? En arke en hologos prostonteon, hoteon hologos, lama-lama lu masuk dalam got. Mereka nggak peduli, ambil intinya, kembalikan dia, sayangku saudaraku sayang Kristen, hei, kau itu Muslim, cuma kau ini apa? Nggak tahu, lagi miring apa gimana? Kau itu Muslim, ayo kembali. Kau bukan keluar dari Kristen masuk Islam, enggak. Ayo balik yuk, pulang yuk. Gua ngajakin lu pulang, yuk pulang yuk. Pulang kemana? Ke rumah agama, lu Islam. Dari zaman kuda gigit kuda, karena besinya belum ada ya. Jadi kuda nggak gigit besi karena kuda besinya belum ada. Dari zaman kuda gigit kuda, Islam. Sudah dapat. Kidung Agung 5:16 sudah Kidung Agung 5:16 versi paralel yang tadi, lihatnya di Sabda ya. Kidung Agung 5:16 lihatnya di Sabda. Nanti terakhir kita tutup dengan Yesus benar-benar tidak kenal karesteng gitu. Kebanyakan orang mengarahkan ayat ini dalam bahasa Ibrani. Capek, buang-buang waktu, ngapalin. Hikum mematakim fikulle Muhammadim sedodi vezekhi benot Yerusalem. Terus ngapalin lo Adonai lecha akhirim kefarim alpanai. Capek ngapalin itu. Lo apalin juz amma mendingan. Iya enggak? Dapat berkah, ngapalin bahasa Yahudi. Capek deh. Kok Ustadznya ngapalin? Ya udah terlanjur soalnya dulu. Ini mah udah karena terlanjur aja. Kalau nggak terlanjur juga gue males belajar begitu. Karena udah terlanjur. Udah dapat. Kata-katanya manis semata-mata. Sesuatu pada kebenaran. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Syukran Sat. Terima kasih banyak. Nggak ada Muhammad, nggak ada. Ya kan? Geser ke bawah, lihat yang ada angkanya dalam kurung di bawah itu. Oh ini udah umum Ustaz. Iya, maka itu mereka tetap menolak. Geser ke bawah sudah. Nanti cari yang 4631 berapa? 4261. 4261 sudah? Pelan-pelan nih ya. Geser ke bawah ya. Geser ke bawah dari yang tadi tuh, nanti di bawah kata-kata ini. Kata-katanya manis semata-mata, tidak ada sebenarnya. Manis semata-mata ya apa? 4261 di bawah apa? Yang padanya itu keinginan. Padanya segala sesuatu padanya menarik. Cari kata padanya yang menarik, di bawahnya ada angka 4261, benar? Sudah klik. Keluarnya apa? Muhammad. Masih nggak mau mereka. Nggak mau terima. Bukan, soalnya artinya pada segala sesuatu padanya menarik. Padahal itu udah segede lem gambreng, itu segede tiang listrik ditulis Muhammad. Nggak mau. Oke, lihat ke bawah, jangan ditutup. Muhammad 4261 dalam kurung warna biru, benar? Geser ke bawah, cari ada tulisan referensi TWOT, ada nggak? Jangan jauh-jauh ke bawahnya. Itu paling dari atas tuh ada 1, 2, 3 baris tuh. Ada. TWOT 673D ada. Klik 673-nya. Diklik 673-nya nanti keluar kotak di sebelah kanan. Udah tahu sih ya, Ustaz. Keluar sebelah kanan kotak itu. Ahmad. Iya, Ahmad. Udah, geser pelan-pelan ada bahasa Inggrisnya, keterangannya. Di bagian pelan-pelan, di bagian terakhir paragraf bahasa Inggris
The name of the Muslim prophet Muhammad came from this root. Ada nggak? Ada. Ada. The Arabic Hamidah means. Oke, baca yang keras. The Arabic Hamidah. Yang keras Ustaz, supaya yang lain dengar. The Arabic Hamidah means praise and the name Muhammad comes from the root. Di sini artinya Arabnya Hamidah itu berarti doa dan nama dari Muhammad datang dari akar bahasa ini. Syukran Ustaz. Hamidah. Hamidah ini apa? Ha, mim, dal. Disebutnya Hamidah oleh orang Ibrani. Mereka tidak mau sebutkan gini. Arab gundul itu tidak ada harokat, ngerti? Cuman kayak huruf konsonan, tapi orang bisa baca, bener gak? Ya kan? Demikian juga Hebrew. Hebrew itu semua konsonan. Loh, alef itu vokal, bukan. Alef tanpa bunyi, ngerti nggak? Alef itu suatu huruf yang tanpa bunyi. Jadi dia ikut kemana kosakata itu membawa dia. Itu alef. Ngerti ya? Alef dan ayin. Ada di situ, di bahasa Ibrani. Alef bukan A. Sebetulnya, alef itu hampa. Jadi dia ikut, gitu. Misalnya jadi panjang, lo, la, ha, ve, vo. Itu dia ikut, gitu ya. Itu ya udah, ya ngerti ya. Nah di sini ditulis ini Hamidah. Kenapa dia tulisnya Hamidah? Karena dia tahu kalau huruf H, huruf M, huruf D digabung, semua orang Ibrani bacanya Ahmad. Karena alef hampa kan. Yang ada hanya alef, bet, gimel, dalet, hey. Huruf H, konsonan. Kita bikin huruf hey, mem, dalet, kasih ke orang Ibrani. Bacanya apa? Ahmad. Dia nggak perlu ada alef di depan atau ain, nggak pusing. Ahmad itu bacanya. Bukan Hamad. Hamad itu khat, bukan hey. Khat. Jadi dia punya kekuatan vokal sendiri. Ngerti ya? Kalau khat itu dia udah punya vokal di dalam tuh. Ya, ho. Kalau orang bahasa Arab ho. Dia udah punya kekuatan gitu. Hamad, kamad, kamut, kemot, ketuvim, ketuvim, ketuf, ketaf, ketof. Banyak. Tapi ini di depan H, M, D. Kasih ke Yahudi itu. Kalau Anda jalan-jalan ke Yerusalem, banyak tuh Yahudi di situ tuh. Yerusalem Barat Timur tuh perbatasannya. Hamidah. Kenapa disebutnya Hamidah? Karena tidak mungkin dia lepaskan hanya 3 huruf konsonan dilepas. Karena orang pasti bacanya Ahmad. Di bawah dikasih keterangan. Arabic words. Iya, alhamdulillah kan Ustaz? Ya kan? Ahmad itu kalau bahasa Ibrani artinya pujian Ustaz. Syukur kepadamu. Hamidah ya Hashem. Hamidah ya Adonai. Maka itu ada kan Baruk ata Adonai. Langsung banget-bangetnya anak belajar nih, jangan-jangan kristolog juga nih muda. Dia tahu. Ya. Jadi Hamidah itu pujian. Emang benar Ahmad itu pujian. Ahmad bahasa Arab deh, artinya apa? Yang terpuji. Rasulullah nama lainnya adalah Ahmad. Artinya yang terpuji itu. Karena tidak ada orang Ibrani sampai detik ini, sampai botak sariawan. Udah botak sariawan lagi. Cari orang Ibrani namanya Ahmad, ada nggak? Ada nggak? Kagak ada. Karena dia tahu dia nggak mau pakai nama itu. Dia benci kenapa Tuhan menurunkan penutup itu. Bukan dari kami. Bukan dari Benjamin. Bukan dari Manasye. Bukan dari Efraim biji matanya Tuhan. Marahlah. Setengah mati gue di sini. Nabi penutup dan termulia adalah orang Arab keturunan Ismail. Setiap ada huruf itu ditutup. Setiap ada huruf itu
tutup. Lihat pekerjaan itu diambil alih oleh lembaga Alkitab Salemba sekarang. Padahal ada Muhammad. Kita lihat tadi di bahasa Indonesianya kagak ada pisan. Satu huruf aja kagak. Malah dibuatnya apa? Segala sesuatu padanya menarik. Lovely together. Apa coba? Apa coba Ustaz? Si Ustaz aja sampai nggak habis pikir. Jauh amat artinya lovely together. Ustaz Pak Ustazah, ada kata begini di dalam Yesaya 5:31. Yesaya 5:31 ya? Yesaya 5:31 apa 4:31? 5:31 betul. 5:31. Apa tuh Ustaz? Ustaz? Gimana saya ketemu? Sebentar. Yesaya. Ini CS-nya Ustaz gini. Ini sesama CS nih bahaya. Yesaya berapa tadi? 5:31. 4:21 Afwan. 4:21 lihat lambaku yang kupegang tangannya. Benar? Lihat itu hambaku yang kupegang. Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Syukran. Geser ke bawah. Cari kata ketiga. Kata ketiga itu dalam kurung angkanya berapa itu? Yang kupegang. Lihat angkanya berapa? Diklik. 8551. 8551 H ya. H 8551 etmak itu. Betul? Tamah. Etmak. Betul? Iya. Itu artinya yang dipegang. Sudah ya, sudah lihat ya. Oke ya, sudah lihat. Oke. 8551. Betul? Oke. Sekarang Strong Concordance. Strong Concordance. Nggak usah repot. Gini. Isaiyah 42 in Hebrew. Iya kan? Biar nggak capek kita, bener nggak? Isaiyah 42 in Hebrew. Nanti pilihnya Mekon Mamre. Hah? Boleh aja sih, tapi kurang umum ya. Isaiyah biasa. Isaiyah spasi 42 spasi in Hebrew. In Hebrew. Cakep tuh. Ustadz lihat bacanya dari kanan ke kiri. Setiap kosakata itu nanti dituntun sama si siapa? Amino. Oh, antum yang suka ngerjain anak kalau di YouTube. Amino. Iya. Tuntun ya, ikutin ya cara bacanya ya. Iya. Dari ujung kanan itu dibaca hen abdi, inilah hambaku. Etemah bo behiri, hambaku yang aku pegang. Rastah nafsi, orang yang aku pilih. Natati ruhi elaf, mishfat ligoim yudzi. Di situ ada kata-kata mishfat ligoim. Mishfat ligoim itu setahu saya adalah hukum bagi bangsa-bangsa. Ligoim itu bangsa selain Yahudi. Mantap. Selain Yahudi. Iya. Amino, syukran. Sampai ketemu lagi. Jangan gangguin gua lagi kalau lagi live stream. Udah banyak anak-anak kita Gen Z ini yang mainnya di wilayah itu. Mainnya di wilayah sendi. Sementara masih banyak para jemaah muslimin wal muslimah yang ngupreknya mainnya dia capek. Nanti kalau ada kejadian lagi, itu tuh apa orang Islam intoleran. Di mana ada diusir orang lagi ibadah. Orang itu yang provokasi tuh orang Kristennya itu. Pasti dia nggak ngurus IMB. Gampang. Capek kalau ngurusin kejadiannya mesti diurut begini. Kita datang ke dia, kita dimediasi, capek kenakan dia, dapat panggung, ngerti? Nggak ada urusan, orang yang salah dia kok. Ngapain kita minta maaf? Maka itu langsung tuh yang di Padang bilang kepada kepolisian daerah, bebasin saudara kami. Saudara kami diprovokasi, 6 tahun diurusin kagak mau tuh, kagak beres-beres. GKS itu nggak pernah ada di Padang, adanya AKBP, GPIB, sama Advent. Aman, baku polo, orang sana bilang saling berpelukan baik. GKS masuk kacau balau di situ. Udah gitu dia yang bilang disalahin. Saya begitu pas ngobrol-ngobrol, tasik ngaji pernah tahu? Oke, kita ngobrol sama Rifa, ayo ngobrol-ngobrol. Saya bilang, jangan diikutin, dia minta seperti yang di Sukabumi, di Depok, di Tangerang Selatan.
Jadi dia yang atur, dia yang bikin salah. Dia yang bikin salah, diatur kita lagi. Udah gitu kita yang disalahin lagi. Dan orang Islamnya mau lagi. Stop, begitu. Lihat ada kejadian yang menyangkut rumah ibadah orang Kristen, pasti dia nggak ngurus izin. Dan itu sudah berulang-ulang. Mediasi sudah dilakukan dan mereka pasti melanggar. Pasti itu. Ada ya? Ya. Yang dibacain tadi sama Amino. Lihat orang yang kupegang tangannya, 421 nih. Ya. Itu bahasa Ibraninya hand, artinya apa? Ra'a itu bahasa apa? Iya, ya. Ra'a. Ya. Hand itu lebih dekat kepada ra'a yang tapi apa? Hadza. Hadza. Iya. Zalika. Kayak gitu. Melihat tapi sambil nunjuk, ngerti? Apa? Supaya engkau lihat gitu dia tuh. Iya. Iya. Jadi agak jauh. Betul. Nah, yang jadi masalah kata ketiga, hand kata pertama, kata kedua avadi. That. Avadi. Avadi ini abdi. Hamba. Itu nggak jadi masalah belum? Kata ketiganya ini etmak. Kata etmak hanya ada, perhatikan baik-baik. Dari sekian kata-kata yang ada di dalam kitab itu, Torah, Nevim, Ketuvim. Sekali lagi. Torah, Nevim, Ketuvim. Sekali lagi. Torah, Nevim, Ketuvim. Dari depan kitab Kejadian sampai Maliaki. Kalau orang Ibrani dari depan kitab Kejadian sampai 2 Tawareh. Semua kata etmak ini kok cuma ada satu di situ. Kata ini cuma ada di situ. Kalau memang ini kata tunjuk etmak itu di situ artinya yang kupegang, benar? Orang yang kupegang. Kalau memang etmak itu artinya orang yang kupegang, berulang-ulang banyak di dalam kitab itu kata orang yang kupegang ya. Yakub orang yang kupegang, David orang yang kupegang, Salomo orang yang kupegang, Yeskiel orang yang kupegang. Malah disebut Yeskiel sebagai hai anak manusia. Yeremia, Yesaya, Amos, Obadja, Nahum, Maleaki sendiri, Simpson orang yang kupegang. Simpson gondrong, jatuh cinta. I saw, pasti yang umur-umur 50 ke atas tahu lagu ini. I saw the light on the night that I faced by her window. My, langsung. Delilah susah langsung nih, kenangan dia nih. Biasa nongkrong situ dulu, daerah Taman Topi Cafe. Taman Topi zaman dulu. Bung Ferry yang main keyboardnya Bung Ferry. My, itu disebut orang yang kupegang. Ketika dia jalan seperti ada suara lonceng. Karena apa? Karena roh Tuhan menyertai dia. Namanya Samson. Kata Rasulullah, begitu ditanya sama salah seorang sahabat ya. Ada riwayah begitu. Itu siapa ya Rasulullah? Kok dia jalan dengan membawa pedang, gagah berani? Apakah itu seorang nabi? Iya, dia nabi. Siapa? Sam'un. Tapi kok dia sendiri? Iya, nabi yang nggak punya jamaah dia itu. Nggak punya umat. Kata Rasulullah. Iya, tapi dia punya kekuatan. Ganteng orangnya, tinggi besar, giant, raksasa. Tapi dia nggak punya umat. Udah nabi aja dia sendiri itu. Samson. Itu cewek aja sampai dia mati nggak mau nemenin. Karena Rasulullah nggak pernah ngelihat. Mana lainnya? Nggak ada. Itu tuh, cewek bahaya juga tuh. Ada uang abang sayang, tak ada uang abah di setrum. Ya, kata etmak ini tidak ada di tempat lain. Kenapa? Karena aslinya bukan etmak. Sekali lagi, aslinya bukan tamak, bukan etmak. Aslinya itu Ahmad. Huruf dalet di belakang diganti menjadi kaf. Diganti jadi kayak tongkat panjang itu.
Padahal sebetulnya itu dalet. Ujung tanduk belakangnya dihapus daletnya. Kakinya dibikin panjang jadi kayak khat. Lalu di depannya itu etmak. Setelah alef, alef betul kan? Alef apa ayin? Alef. Alef. Setelah alef bukan taf, tapi hei. Tapi ditambahin sama dia kakinya melengkung jadi taf. Karena huruf hei atau huruf ha dan to dalam bahasa Ibrani itu cuma beda lengkung ujungnya di kakinya. Jahat ya, jahat ya. Dan itu yang membuktikan bukan kainama, tapi seorang profesor doktor bidang arkeologi linguistikal, arkeologinya dia memberikan informasi kepada seorang profesor juga yang menuliskan dalam bukunya. Tulisan-tulisan tentang tulisan kuno itu ternyata banyak yang sudah ditambah-tambahin hanya untuk menghilangkan jejak Rasulullah di dalam kitab mereka. Nama profesor yang menulis buku rangkuman itu namanya James D. Tabor. Profesor masih Kristen sampai sekarang, tapi dia mengakui nabi terakhir ada diceritakan, namanya siapa? Ahmad. Loh kok tahu? Iya karena saya meneliti huruf itu. Dirubah tuh sama yang jeng ini nih, yang begini nih. Jahat tuh, hati-hati tuh. Iya, tapi sejahat-jahatnya dia Ustadz, dia penguasa World Bank loh, hati-hati. Jangan main-main, ya nggak? Itu tuh, belis-belis itu penguasa World Bank. Biar kata belis dia duit dikuasai sama dia di dunia ini. Kapan Indonesia jadi 15.000? Bisa diatur kapan aja sama dia. Mau jadi 10.000 bisa, 20.000 bisa, kapan terserah dia lah. Dia yang ngatur. Turunan dari World Bank baru Asian Development Bank. ADB. Turunan ADB itu yang paling bahaya nih, justru yang paling dahsyat nih, paling kacau nih. Yang paling bungsu nih, yang paling kacau. Namanya International Monetary Fund. Itu kalau ada satu negara udah ngutang sama dia, kagak bisa bayar, dibikin bagaimana caranya kagak bisa bayar. Asli kagak bisa bayar. Untung Indonesia nggak punya utang ya. Baru bilang untung. Sambung ya, sebagai penutup. Ketiknya gini. What is di Google kosong. What is Jesus language? What is Jesus language? What is Jesus language? What is Jesus language? Jesus tidak pernah berbicara bahasa Yunani. Sekali lagi, Jesus berbicara dalam dua bahasa, Aramaik dan Ibrani. Tapi di situ di dalam Bible Perjanjian Baru ada Ustaz, dia ngobrol dengan Pilatus. Pilatus berbahasa Ibrani. Bukan Yesus berbahasa Yunani. Sekali lagi, percakapan di dalam kitab Perjanjian Baru, ada percakapan antara Yesus dengan Pilatus. Itu dilakukan Pilatus yang berbahasa Ibrani, bukan Yesus berbahasa Yunani. Kata Kristen berasal dari kata Kristianos. Kristianos, bahasa Yunani, Yunaninya koine atau bahasa Yunani umum. Bahasa bukan tinggi tapi umum. Ya general, Yunani koine, Kristianos. Kristianos diambil dari kata yang cocok sampai sekarang. Kristianos kan kata purba itu ya, kata Yunani. Keluar pertama kali diucapkan di satu kota namanya Antioquia pada tahun 43 Masehi. Jadi kurang lebih berapa tahun? 11 tahun setelah Nabi Isa diangkat ke surga. Itu pertama dasarnya Yesus tidak tahu Kristen. Yang kedua, Kristen dasar bahasanya Yunani, Kristianos. Yang pertama kali disebutkan itu di kota Turki sekarang namanya Iznik Turki. Perjanjian Nicea itu Iznik sekarang. Nah,
Masih dalam lingkup negara Turki ada kota namanya Antioquia. Antioquia. Sampai sekarang masih ada. Antioquia, masih ada. Nah, di kota ini pertama kali orang menyebut kata Kristianos, Kristen. Tapi bukan agama. Kata Kristen, Kristianos, artinya bukan agama. Itu adalah ucapan dari orang-orang penyembah patung, pagan, kafir, Roma dan orang-orang kafir di Turki waktu itu, orang-orang bule, yang menghina para pengikut Yesus. Kata yang sepadan, sebagai penutup, kata yang sepadan dengan kata purba Kristianos adalah dalam bahasa Prancis, Old France, namanya Creton. Tulisannya C-R-E-T-I-N. Ketik aja. What is the meaning of atau definition of Creton? Sebagai penutup. C-R-E-T-I-N. C-R-E-T-I-N. Ini kata aslinya Kristen. C-R-E-T-I-N. Creton. Dari kata ini juga nanti akan timbul sejarah tentang Pulau Kreta. Pernah dengar? Orang Sparta, orang yang luar biasa tuh. Yang kuda Troya, kayak gitu-gitu ya. Oke ya, sudah. Creton, C-R-E-T-I-N. Sudah dapat? Idiot. Tolong bacaan. Saya nggak tega. Ayo cari artinya. Artinya C-R-E-T-I-N itu apa? Creton. Cari. Seseorang yang dianggap sangat bodoh. Argumental sebagai hinaan seseorang yang sangat bodoh atau hina. Terus Ustadz, ada lagi arti? Hah? Itu yang saya mau dengar, Ustadz apa? Syukron, katsiran. Tidak pernah jadi nama agama. Bagaimana Yesus mau kenal? Ketika Yesus bertanya kepada saya di foto ini tuh, ya kan, di foto ini sampai saya ketawa. Karena Yesus nggak mau pengikutnya disebut Kristen. Ya saya ketawa, Yesusnya aja ngambek. Terus orang-orang Islam banyak juga yang menyuruh saudaranya untuk mengucapkan Natal lah. Udahlah, jangan terlalu intoleran. Ini aja ketawa bosnya. Bosnya aja nanya sama ini nih, sombong amat. Ya pura-puranya. Dia nanya malam-malam datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Yesus, udah lama gak kesini? Oh, baru dari Jasmine, cuman mampirlah ke Jonggol nih, ke tempatnya Ustadz K. Iya, kenapa Yesus? Mau nanya apa? Kristen itu apa? Akhirnya malam itu saya terangkan buat dia, dan jadinya buku seperti ini. Creton artinya idiot. Jangan terlalu serius kalau debat sama mereka. Jangan terlalu serius. Kenapa? Kita sedang berhadapan dengan orang sekran. Wah, apa tuh, Pak Ustadz? Parfum Hagia Sophia. Aromanya aroma Eropa. Wah, cakep nih, Pak Ustadz. Ya. Dari depannya, packagingnya bagus, di dalam juga tuh. Keren banget. Hagia Sophia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya tapi kalem tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Ustadz. Iya, itu bisa bertahan sampai 8-12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Hagia Sophia Alexandria. Wah, ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan? Allah